Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MS channel 88. Di video kali ini kita bakal bikin tutorial cara mengetahui termostat masih berfungsi dengan baik apa tidak. Nah, sebelum lanjut ke video, kita harus mengetahui dulu apa fungsi dari si termostat ini ya. Termostat adalah salah satu komponen mobil yang termasuk dalam sistem pendingin. Fungsi termostat adalah untuk mengatur cairan pendingin yang ada pada mesin mobil atau kendaraan Anda. Sebagai sistem pendingin, fungsi termostat mampu mencegah overheat karena mampu menjaga kestabilan suhu mesin. Ukuran termostat yang kecil ini mampu memberikan dampak yang cukup besar pada mobil kesayangan Anda. Oleh sebab itu, keberadaan fungsi termostat yang sangat penting akan menyebabkan dampak buruk apabila Anda melepas dari komponen mobil Anda. Nah, termostat ini terdiri dari dua jenis katup logam yang memiliki fungsi yang berbeda ya. Katup buka dan katup termostat dapat mengalirkan air panas yang ada pada ruangan mesin dengan air dingin yang ada pada radiator. Nah, fungsi termostat yang mampu mengatur cairan pendingin dapat membuat mesin Anda memiliki tenaga yang besar. Dengan demikian, dapat dikatakan mobil yang dijalankan tanpa termostat tenaganya akan berkurang. Apalagi mobil yang menggunakan sistem injeksi ya. Jadi boleh dikatakan ketika mobil tanpa termostat, boleh dibilang mobil Anda akan terasa boros karena suhu pada mesin tidak sampai pada suhu idealnya. Nah, sebenarnya untuk mengetahui kerusakan dari termostat ini apabila masih kepasang di mobil itu sangatlah gampang. Kita cukup melihat indikator suhu mesin yang ada di dashboard, itu suhunya naik apa tidak. Atau melihat dari lampu indikatornya. Itu pun yang ada mobil yang ada atau mempunyai lampu indikator ampere panas ya. Karena setiap mobil pasti memiliki indikator suhu yang berbeda-beda. Ada yang seperti jarum, ada juga yang ada lampu kedipan gitu ya. Nah, termostat ini rusak. Biasanya itu katupnya tidak bisa membuka atau macet ya. Bisa jadi karena kotor dan bisa jadi juga karena faktor umur ya. Nah, karena ini barang lagi dilepas atau di luar ya. Nah, sekarang kita ngetes dengan cara manual. Nah, caranya gimana? Oke, pastikan videonya sampai akhir, dan jika video kami bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. A few moments later. Nah, untuk mengecek termostat ini masih berfungsi dengan baik atau tidak, kita menggunakan air panas ya. Air panas yang mendidih sampai seperti yang kita lihat di label sini, jika kelihatan itu sampai 82 derajat ya. Jadi sebenarnya untuk mengukur panas airnya ini menggunakan termometer ya. Karena kita mempunyai termometer, kita kira-kira aja apabila airnya sudah mendidih berarti suhunya udah maksimal gitu. Oke, sekarang kita hidupin dulu kompornya.
Nah, sekarang kompornya udah hidup, tinggal menunggu airnya panas atau sampai suhunya seperti yang tertera di ini tadi, kira-kira sekitar 82 derajat ya. Nah, sambil menunggu airnya panas, saya akan menerangkan sistem kerjanya. Nah, sistem kerja si thermostat ini, dia akan, ini katupnya ini akan membuka ketika suhu panasnya udah mencapai 82 derajat ini ya, dan akan kembali menutup ketika air udah mulai mendingin gitu. Nah, untuk gejala si termostat ini seperti saya bilang tadi, ini jika dilihat dari indikator atau indikator dashboardnya, kilometernya, itu ampere panas akan naik gitu. Dan gejala yang lain seperti mobil overhead, air radiator juga mendidih gitu. Nah, efek sampingnya seperti yang saya bilang di pertama tadi, efek sampingnya apabila termostat ini tidak berfungsi atau tidak dipasang, mobil akan terasa boros karena si mesin atau panasnya mesin tidak sampai ke suhu maksimalnya. Jadi si komputer membaca mesin dalam keadaan dingin. Nah, jika mesin dalam keadaan dingin, mobil akan membutuhkan bahan bakar lebih banyak. Nah, makanya mobil akan terasa boros. Nah, makanya sebaiknya termostat ini lebih baik dipasang. Apalagi mobil Anda udah sistem injeksi gitu. Nah, airnya udah mulai panas. Sebentar lagi mendidih ya. Nah, satu lagi untuk radiator mobil Anda atau mobil kesayangan Anda, itu sebaiknya menggunakan air coolant ya, agar si radiator juga awet, si termostatnya juga awet, karena nggak karatan ya. Kalau menggunakan air biasa itu bisa menimbulkan karat di sisa-sisa pemanasannya ya, atau sisa-sisa pengendapannya. Nah, airnya mulai mendidih. Nah, sekarang coba kita masukin termostatnya ya. Sebentar, saya dekatin kameranya dulu ya. Nah, jika sobat semua mencoba seperti ini, hati-hati ya, karena sangat panas. Nah, kelihatan itu si katupnya terbuka ya. Nah, kelihatan ada lubang itu ketika, atau nanti keadaan udah mulai dingin, dia akan perlahan menutup ya. Bentar, saya taruh di bawah dulu, agak panas ya. Nah, kelihatan di video itu katupnya perlahan mulai menutup ya, karena suhunya udah mulai dingin. Nah, perlahan dia menutup. Dan hampir tutup. Nah, sekarang udah menutup total. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Nah, ketika dia mendapat suhu panas atau suhu maksimalnya dia, nah
katupnya terbuka lagi ya. Sayang dia nggak kelihatan waktu mulai kebukaan dalam air karena air mendidih ya. Nah, kita lihat lagi. Jika dia udah mulai dingin, dia akan pelan-pelan menutup ya. Nah, udah mulai ngansur menutup. Perlahan ya. Nah, jika seperti ini udah dipastikan termostatnya berfungsi dengan normal, atau boleh dibilang termostat masih bagus ya. Dan ini tidak perlu penggantian karena ini masih normal, atau sistem kerjanya juga masih normal, masih membuka dan menutup dengan sendirinya ketika dia mendapat udara dingin atau mendapat aliran air dingin. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga apa yang ditampilkan di video ini bermanfaat. Jika video kami bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe IMS Channel 88. Karena tanpa dukungan atau like dan share dari kawan-kawan, channel kami gak bakal berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.